Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi selamat wabarakatuh. malam. Oke, selamat malam kakak-kakak peserta desiminasi PKG PJOK kelas 1 Tulang Bawang. Di sini bukan saya menggurui, tapi kita belajar bareng. Pada intinya nanti kakak-kakak kita membuat kesepakatan bareng-bareng. Oke, mari sebelum memulai kegiatan ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh di sini. Tolong Kak Heri dipimpin doa, Kak Heri, teman-teman, supaya diberi kelancaran untuk kegiatan hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Zainal atas waktunya. Sebelum kita memulai Zoom meeting pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama saya masing-masing agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran pada malam hari ini. Saya pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja Pak. Oke, ya Heri, makasih udah memimpin doa untuk kali ini. Nanti supaya kita kenal semua ya, kita saling sapa, berdoanya kita bergantian nantinya. Oke, saya izin share screen ya kakak-kakak. Aduh, ini ada kendala apa ini kak? Kok nggak kebuka? Bentar kakak ya, ada kendala sedikit. Buka dulu. Gimana kakak-kakak, udah kelihatan? Sudah. Kelihatan. Oke, materi hari ini adalah orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi di sini kita belajar mengembangkan kompetensi kita sebagai guru, yang mana guru olahraga itu terkesan gitu-gitu aja. Jadi pembelajarannya ya bola, menendang bola, gitu-gitu aja, nggak ada variasinya. Oke, lanjut. Nah, di sini selamat datang Bapak dan Ibu peserta PJOK. Salam bahagia. Semoga hari ini membawa berkah ya dalam pelatihan hari ini. Oke. Nah, pengenalan ya kakak-kakak. Di sini saya fasilitator, tapi bukan guru ya, fasil. Jadi memfasilitasi nanti kakak-kakak. Nanti ada kendala apa bisa kita rembuk bareng-bareng lah sama teman, sama saya, boleh. Dan nama saya adalah Zainal Arifin. Saya dulu S1-nya dari Jawa Timur, Universitas Ngawi Modern. Ya kakak-kakak, aslinya dari Jawa Timur, istri saya, kalau saya tinggalnya dulunya di Sumatera Selatan, di ujung Jumberung lah, Lubuk Linggau, dan sekarang saya tugasnya di SMPN 1 Rawajitu Timur. Oke, lanjut. Oh ya, adakah pertanyaan kakak-kakak dari sini? Yuk, siapa yang mau bertanya?
Punya anak berapa Pak Zainal? Kalau anak masih 3 anaknya 3, jangan buka kartu Pak Heri. Oke, anak saya baru 3. Istri berapa, Pak? Kalau istri istri tetap 1, setia kita. Oke, Iya, rasanya. Oke, kalau mau nggak ada pertanyaan yang lebih urgent lagi, kita lanjut ya. Nah, kita pengenalan diri. Jadi kakak-kakak nanti tulis ya nama kakak-kakak di kolom chat, sertakan nama suatu benda. Itu bisa benda hidup atau benda mati yang bisa dapat menggambarkan Anda. Jelaskan alasannya. Contoh ya, saya nama nanti di chat itu Zainal Arifin. Nama benda yang saya pilih adalah pena. Alasan saya memilih pena, saya ingin menuliskan menuliskan di kertas, tulisan yang bermakna. Jadi nanti saya sebagai guru PJOK itu biar terkesan di hati anak-anak nantinya, oh itu loh yang ngajarin Pak Jalan. Nah, biar terkesan sangat lama. Nah, sekarang tolong kakak-kakak silahkan di kolom chat. Jadi tulis nama serta nama benda. Terus berikan alasannya. Nanti bisa salah satu lah nanti berapa orang nanti menjelaskan. Yuk. Mohon maaf Pak Zainal, ini nulis chatnya di mana Pak Zainal? Itu di chat, kalau di HP itu di titik 3. Ya Kak Ica. Oh, Pak Kak Ica. Pantau Kak Ica. Bila ada kekurangan nanti di sentil-sentil Kak Ica. Makasih sudah mampir. Sudah Pak. Ya, bentar nunggu yang lain. Pak Nasib ini cuma nama aja. Kak Nasib. Nama aja Kak Nasib ini. Mohon maaf, bendanya apa? Tadi saya pikir bisa di-enter ke bawah, ternyata di-enter ke kirim. Oke, nggak apa-apa. Tulis lagi, Kak. Sudah Mas Zainal. Oh, siap. Ya, benar Kak. Nanti kita Alasannya nanti. Udah. Ya, nanti penjelasannya nanti, Kak. Oke, siap. Selamat bergabung. Ini ada Kak Sulis, apa ini tadi? Ada Kak Sulasmi dari Jaya. Silakan Kak, ini perintahnya tulis nama di kolom chat, sertakan nama benda hidup atau benda mati. Di sini yang udah menulis Kak Ibnu, ada Kak Heri, Kak Nadir, jam tangan, keren ini. Oke, sambil menunggu yang lain ya, kita salah satu nanti saya pengennya ini dari Kak Nadir Saputra. Di sini dia memilih jam tangan. Oke, Kak Nadir bisa
open mic. Halo, Kak Nadir. Kak Putra. Halo, Bang. Iya, Kak. Ya, bisa menjelaskan kenapa memilih jam tangan, Kak Putra? Baik, Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Salam kenal semuanya. Saya Nadir Saputra dari SDN 1 Bumi Dipasana Mulia. Mohon maaf Pak, on Alasan kamera saya, Pak Nadir. Mohon Kalau maaf Pak, on kamera Pak. On kalau kamera, on anu kamera, video. Oke. Nah, Kelihatan ya? oke. Ya, siap. Ini takutnya Ekspresinya kalau tuh on nggak kamera kelihatan. sinyalnya terganggu ini, makanya saya matiin, Pak. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ya. Alasannya saya memilih jam tangan karena jam tangan itu menurut saya kita harus tepat waktu berlatih untuk disiplin baik dari segi apa saja. Itu aja Pak singkat penjelasannya. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Putra. Oh ya, Kak Putra tadi memilih jam tangan biar bisa tepat waktu. Itu menyontohkan kita biar nanti kita tahu waktu ya. Oh, waktu ini berguna, bermanfaat. Waktu adalah uang gitu ya, Kak Putra ya. Oke. Lebihnya gitu Pak. Oke. Lanjut, Kak Nadir sekarang. Kak Ibnu ya, Kak Ibnu yaitu memilih benda lemari. Oke Kak Ibnu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam bagi yang beragama non-muslim. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fajri dari SD 1 Bumi Dipasena Agung. Nah, di sini saya mengambil lemari karena di lemari itu suatu yang berharga dan cerminan diri kita. Maksudnya dalam lemari itu kerapian, kemudian barang-barang privasi kita terdapat di dalam lemari. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Oke. Ya. Makasih Kak Ibnu sudah menyampaikan aspirasinya. Jadi Kak Ibnu tadi memilih lemari. Lemari yaitu menyimpan barang sesuatu. Jadi intinya seperti apa ya? Kita itu menyimpan diri kita, jangan menyimpan, maksudnya menyimpan hal-hal yang baik gitu kan. Oke, dari Kak Ibnu, sekarang Kak Rizky yang memilih apa nih? Charger. Oke, Kak Rizky, silahkan open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SDN Bumi Sentosa, Kabupaten Laut Timur. Pesan saya, kenapa saya memilih charger? Karena memang saya lagi butuh charger. Ya, ibaratnya kita seperti laptop atau HP kita yang sedang lowbat lah. Yang penting jangan nyolok kemana aja ya Pak ya. Mbak isi dan semakin penuh, dan ketika kita pakai kemudian hari isinya itu bisa tahan lama seperti itu. Itu saja sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus Kak Rizky. Maksudnya dari Kak Rizky untuk kegiatan hari ini yang dia maksud. Kegiatan hari ini itu apa ya? Seperti charger lah caranya. Jadi baterai yang lama udah lama perlu dicas kembali, merefresh kembali dan berfungsi untuk
anak-anak ke selanjutnya. Nah, biar dikenang selanjutnya begitu. Oke, Kak Rizky, sekarang Kak Heri Gunawan. Kak Heri Gunawan memilih bola futsal. Silakan Kak Heri. Aduh. Berwasit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Heri Gunawan. Saya dari SMP Negeri 1 Rawajati Timur. Alasan saya kenapa memilih benda mati bola futsal, karena bola futsal itu termasuk salah satu olahraga favorit anak-anak zaman sekarang, khususnya di Rawajati Timur dan Selatan. Selain voli, bola futsal juga termasuk permainan yang sangat diminati bagi kalangan anak-anak. Jadi saya sebagai orang yang hobi dan sangat bangga sama bola futsal, menyatakan bola futsal itu termasuk permainan yang sangat baik untuk memajukan anak-anak ke depannya nanti, khususnya di SMP saya, seperti itu. Mungkin situ aja, terima kasih Pak Zainal. Oke, makasih Kak Heri sudah menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan bola. Maksudnya Pak Heri tadi seperti bola futsal yang digemari. Nah, kita sebagai guru juga harusnya guru olahraga digemari anak-anak, disenangi oleh anak-anak. Nah, maksud Kak Heri mungkin seperti itu. Oke, lanjut ya. Kalau kita perkenalan semua nanti kita nggak selesai. Nanti kita giliran, nanti biar tahu giliran yang menjawab ya, nanti perkenalannya lewat jawaban kakak-kakak. Oke, kita lanjut. Ini agenda hari ini 90 menit, itu materi orientasi itu 45 menit. Terus modul 1, tatap maya ya, tatap maya yang 1, yaitu 45 menit. Jadi nanti keseluruhan itu 90 menit. Ya, lanjut kakak-kakak. Nah, di sini tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. 1, fasilitator dan peserta saling mengenal. Jadi kita supaya kenal, kita bisa akrab gitu ya. Yang kedua, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi nanti caranya perkenalan peserta didik itu tahu, seperti kakak-kakak tadi, apa sih keinginan dari kakak-kakak itu seperti apa. Nah, makanya saya buat perkenalan tapi menyangkut dengan benda tadi, terus menggambarkan benda itu ke kita. Nah, itu kakak-kakak. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Jadi kakak-kakak nanti nggak usah khawatir muncul-muncul tentang apa nanti ngerjain bingung, nggak usah, kita kerjakan bareng-bareng, nanti bisa tanya-tanya sama saya, sama teman, seperti apa. Lanjut, keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Jadi nanti kakak-kakak membuat kesepakatan kelas ini, ya kakak-kakak. Lanjut, ini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ya, di sekolah Bapak Ibu. Itu apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di kelas di sekolah? Silakan Bapak Ibu chat di kolom komentar. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Ini bukan beban ya, ungkapkan aja apa adanya, nggak usah terlalu serius. Nanti kita bahas bareng-bareng.
Nanti dari pertanyaan seperti ini jadi nggak ngantuk, kakak-kakak. Kalau kita saya ngobrol sendiri malah ngantuk nanti. Biar sambil ngechat gitu kan. Ya, ada Kak Rizky, hiburan dan dari semua pembelajaran yang inti. Was, ini jawaban yang hot ini. Oh, ini Kak Dewi, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi apa tujuannya gitu, Kak Dewi? Tujuan pelajaran PJOK, Kak Dewi. Tujuan pembelajaran PJOK, oh ini Kak Ibnu. Untuk bertujuan memberikan pemahaman tentang dunia olahraga. Oke, selamat bergabung, Pak Rahman. Ya, sambil menunggu yang lain ya, ini mana lagi nih? Ini Kak Heri, tujuan pembelajaran PJOK di sekolah untuk tujuan memberikan pemahaman tentang dunia olahraga tadi dari Kak SD Banjaragung. Ini Kak Heri. Oh, tak kirain Kak Ibnu tadi. Oke, sambil menunggu yang lain ya. Oh, ini Kak Ibnu. Ini saya pengennya yang coba sih kakak dari Banjaragung. Gimana Mas? Siap. Ya. Ungkapkan Kak Sanusi. Kak Sanusi. Ya. Ungkapkan tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Saya Mas. Ya. Kak Sanusi. Ya. Menurut saya kan di khususnya SD kan masih dasar, intinya semua belum mengetahui tentang dunia olahraga, makanya kita sebagai guru olahraga mengenalkan dengan metode teori dan mempraktekkan apa yang kita pelajari. Putus Kak suaranya. Dari peserta didik itu sendiri, Mas. Oke. Ya. Oh gitu ya. Biar anak SD itu biasanya dasar, emang dasar. Jadi dasar itu dia nggak tahu permainan olahraga apa gitu ya. Tapi dia tahu dia bola itu harus ditendang gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Kak Sanusi. Mas, ya. Jawabannya sangat menginspirasi. Oke. Ini tujuan dari Pak Hamam nih. Tujuan pembelajaran PJOK untuk memberikan pemahaman olahraga yang menyenangkan untuk peserta didik. Oh, kayaknya ini seru ini Pak Hamam.
Coba Kak Hamam dibuka mic-nya. Bisa nggak ini Pak Kak Hamam ini buka mic-nya? Halo Kak Hamam? Oh, nggak bisa mungkin. Oh, bisa ya? Oke. 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 Gimana ini Pak Hamam? Menurut Pak Hamam tadi tujuan pembelajaran PWJK itu memberikan pemahaman olahraga yang menyenangkan. Nah, ini yang seperti apa gitu? Ya, terima kasih sebelumnya. Perkenalan dulu. Ya. Biasa Rawati Timur nyebutkan Hamam Kumis yang dari Banjaragung sama Mas Herinya. Siap Mas, siap. Ya, Mas Pak Hamam. Ya, terima kasih. Jadi begini. Sementara ini kan setiap olahraga versi yang lama-lama itu kan membosankan katanya. Membosankan. Tapi dengan adanya model baru sekarang ini menyenangkan bagi anak. Jadi modifikasi permainan yang sangat baik. Yang sangat memudahkan anak untuk mencernanya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke. Makasih Kak Hamam yang jawaban yang sangat luar biasa pokoknya. Oke, di sini ada Kak Sulasmi. Ya, Pak Sulasmi silakan. Adakah yang mau diomongkan Kak Sulasmi? Kok di sini open? Oke, lanjut ya kakak-kakak. Tadi jawabannya semua teman-teman itu bagus semua dan kita pahami nanti selanjutnya ya. Kita buka selanjutnya. Nah, di sini apakah betul PJOK itu berprestasi? Nah, jawabannya adalah Asian Games 40 tahun terakhir. Nah, ini diagramnya. Apakah berprestasi? Screen-nya belum muncul. Belum muncul? Belum. Masih yang tadi tujuan. Ini udah kok. Punya saya udah. Udah belum? Sudah Pak, sudah. Sudah. Betul. Nah, apa betul PJOK untuk prestasi? Sudah Pak. Benar. Ya. Itu apakah juga berprestasi? Kan belum di sini. Nyatanya Asian Games kita belum. Nah, sekarang lanjut lagi. Apakah PJOK itu betul hiburan? Nah, di sini jawabannya. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah. Contoh nih, kenapa kan harus PJOK? Kan, apakah betul peran PJOK itu mencapai tujuan hiburan? Nah, kan di daerah-daerah masing ada udahan. Kenapa kita harus ada lagi PJOK? Berarti kan bukan jawaban hiburan. Lanjut. Apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Nah, biasanya gitu kan. Nih, kebugaran. Kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti. Nah, kebugaran itu bukan dari PJOK aja kan gitu. Ya, lanjut. Nah, di sini tantangan utama PJOK. Nah, nanti ketemu jawabannya sambil berjalan ya kakak-kakak. Di sini adalah krisis identitas. Sulit mengidentifikasikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran ini sebagai dari kurikulum. Ya. Lanjut, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the following. Waduh, mohon maaf ya kakak-kakak, kalau bahasa Inggris saya emang kurang. Nah, di sini krisis fokus.
Jadi bidang studi yang selalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Ya, lanjut. Kita membutuhkan pembelajaran EGMET peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh pembelajaran yang dipandu secara pedagogis. Dan Pak Jainal, ya siap. kok nggak muncul ya anunya ya? Apakah yang lain nggak muncul? Nggak muncul materi sampean. Punya saya nggak muncul, Mas. Dari tadi masih apa tujuan pembelajaran olahraga? Yang lain, coba yang lain. Ini Muncul Pak, Muncul, betul ya. Pak. Saya Muncul Pak pembelajaran dan Nah, berarti bergeser terus ini ya. mohon izin Pak, mungkin bisa jadi sinyal. Nah, mungkin jangan on kamera dulu, coba dimatiin dulu. Banjar Agung, Mas. Coba sekarang muncul belum? Belum. Coba kita stop share screen dulu ya. Kita stop dulu. Jadi biar kita muncul lagi. Biar ketemu nanti kendalanya gimana. Set. Sudah Kak, ini. Halo. Belum. Belum, Mas. Kok belum? Yang belum punya pahaman sama Kak siapa tadi? Sanusi. Kak Sanusi ya? Ya, belum. Singkat karena tidak muncul di layar HP. Mohon izin untuk. Oke, siap. Nah, udah muncul. Udah muncul. Ya, siap. Oke. Pembelajaran Ya, bertujuan. Mana dong? Engagement. Kalau bahasa Inggris saya mohon maaf ya Kak, agak kurang saya. Podo mawon. Bisa. Podo mawon. Jadi mohon dimaklumi. Ya. Lanjut coba. Apa nih? Bentar, itu ada yang baru masuk. Oh ya. Nah, di sini. Nah, di sini dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi pada intinya di sini pelajaran PJOK itu bukan untuk membugarkan, tapi membiasakan anak untuk bergerak. Jadi kalau anak-anak itu semuanya nih ya, semuanya harus bisa contoh permainan bola kaki. Ya belum tentu bisa semua. Tapi kalau kita membiasakan anak itu untuk gerak, semua pasti bisa gerak. Iya kan? Benar nggak itu? Benar, Mas. Iya. Jadi anak-anak itu kalau udah bergerak berarti udah bagus, udah. Aduh, apa kayak? Ya bentar. Aduh. Kita mute semua dulu biar. Nah, udah. Nah, pada intinya berarti mendidik anak itu supaya gerak. Jadi guru itu kita harus bisa aktif. Jadi nggak membosankan. Seperti contoh kita permainan. Kalau permainan basket biasanya anak-anak itu ada yang mau, ada yang enggak, ya kan? Kita buat modifikasi sejenis permainan. Seperti yang penting peraturannya itu sama dengan bola basket. Jadi kita nggak merubah aturan main, tapi kita rubah itu contoh kayak ring. Kita nggak punya ring gitu ya. Kita rubah menjadi menggunakan kotak sampah atau ember. Nanti bolanya jangan bola basket. Kita bisa menggunakan bola plastik. Nah, seperti itu, kakak-kakak. Jadi pada intinya anak itu harus aktif gerak.
Oke, lanjut. PJOK yang memfasilitasi pembelajaran menikmati gerak. Nah, kan di sini gerak. Nah, di sini ada inflowing. Apa ya ini artinya? Saya juga nggak ngerti artinya ini kakak-kakak. Enjoy, kalau enjoy berarti kita santai, relax, nggak terlalu tegang. Nah, itulah pelajaran PJOK berarti yang relax. Terus kalau ini kayaknya yang nomor 1, ini yang bersepeda enjoy. Berarti enjoy. Terus yang ini gambar orang 3 ini dia berkelompok. Kalau gambar yang sebelahnya orang 3 ini apa nih? Itu apa itu? Bahasa Inggrisnya nggak tahu sih saya. Ini kayaknya bervariasi, bermain. Jadi Iya, variasi paling Mas. oh, kayaknya variasi. Gitu. Pokoknya yang enjoy lah intinya. Dalam pelajaran PJOK itu yang enjoy. Oke, oh ini tadi. Mas, having fun. Menyenangkan. Oh, enjoy. Having fun, menyenangkan ya. Nah, di sini perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini. Ya, kondisi saat ini ada kondisi yang diharapkan. Jadi kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik yang saat ini. Kalau kondisi yang diharapkan berarti guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Jadi sekarang itu bukan murid harus berpatokan pada kita. Jadi apa ya? Sekarang kita berpusat pada murid-murid maunya yang gimana. Gitu. Jangan kita paksakan harus harus gerakan ini, jangan. Biasanya kan kalau zaman yang dulu-dulu kurikulum apa itu ya. Itu materinya bola besar. Yang bab pertama itu sepak bola. Padahal anak-anak belum ada mood atau niat pada anak itu olahraga bola. Jadinya anak-anak ya nggak semangat jadinya. Coba kalau anak-anak itu tanya dulu, kalian hari ini mau materi apa? Pastinya, oh saya ini Pak, saya ini. Nah sekarang tunjuk tangan. Yang memilih ini berapa orang. Nah berarti yang lain mengikuti. Ikuti yang terbanyak. Nah, biasanya saya gunakan seperti itu. Oke. Lanjut. Yang kedua, kondisi saat ini. Praktek pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Ya. Terus kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Nah, di sini pembelajaran PJOK biasanya tidak adil gender. Jadi dia biasanya pengelompokan. Nanti yang putri, saya nggak mau main bola kaki, saya maunya voli. Dan yang laki-laki, saya nggak mau permainan kasti, itu terlalu lemah. Terus kadang-kadang kalau di SD itu gerobak sodor ya, kalau permainan tradisional. Saya nggak mau main permainan tradisional gerobak sodor, saya mau mainnya bola. Lalu terus apa ya bola-bola terus kan gitu. Nah, terus makanya kita harus semua permainan itu untuk semuanya, perempuan bisa. Kita tunjukin seperti futsal. Itu ada pemain putri untuk futsal, ada. Kita tunjukin di YouTube. Dan anak pun nggak harus bisa dalam bermain futsal. Lanjut, di sini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan di sini pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan
dan pengetahuan, pemahaman, sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, ini yang diharapkan. Jadi, bentar, Kak, ada yang mau masuk ini. Oke, Eko. Oke, selamat Kakak bergabung. Nah, lanjut ya tadi. Jadi di sini anak-anak itu dibiasakan permainan olahraga yang akan dibawa untuk sepanjang hayat, yang akan dikenang. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu akan selalu dikenang. Jadi pembelajaran yang biasanya membosankan, gini-gini aja. Kadang-kadang kan biasanya kalau zaman dulu ya, permainan olahraga, pelajaran PJOK itu pasti dikasih bola. Ini nak, bola langsung ke lapangan. Nah, itulah yang kurang bagus. Makanya dari sini kita berubah. Jadi pembelajaran PJOK itu yang mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi ya kita berarti olahraga itu emang butuh untuk kebugaran kita. Ya, kakak-kakak. Jadi yang dikenang, biar dikenang anak-anak nantinya. Pasti kalau dikenang kakak-kakak di sini, oh itu loh guru saya dulu si A ngajarin ini. Nah, jadinya selalu teringat. Ya, kakak-kakak. Oke, lanjut. Tujuan dan dampak program. Pengembangan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Jadi mengembangkan kompetensi walaupun pembelajaran PJOK yang mandiri dan berkelompok. Jadi kita harus anak-anak selalu aktif walaupun berkelompok, biasanya zaman sekarang itu membuat geng atau sejenis dia kalau dalam game itu apa sih namanya, kalau berkelompok itu biasa pokoknya anak-anak itu yang dia mengelompok. Nah, usahakan kelompoknya yang enggak itu aja. Jadi kita semua bisa. Jadi anak yang bisa kita kita dukung, terus yang bisa ini mengajarkan yang belum bisa. Seperti itu, seperti pemanasan. Contoh ada yang belum bisa. Saya nggak tahu pemanasan dari mana dulu. Nah, yang bisa kita tunjuk, suruh maju. Jadi guru tinggal lihat, oh ini kurang bagus, harusnya gini. Jadi buat pengalaman anak ke depannya nanti, oh pemanasan dulu bapak saya itu ngajari PJOK waktu di SD seperti ini loh, nah, awalnya seperti ini. Nah, disitulah yang akan dikenang. Kadang-kadang pemain voli kampung, mohon maaf ya, ini kampung itu biasanya nggak pemanasan, tahu-tahu main-mainnya aja langsung pukul-pukul. Tapi dari sekarang kita buat pemanasan dulu anak-anak. Oh ya, guruku saya dulu ngajarin pemanasan sebelum berolahraga. Nah, itu dari pelajaran PJOK yang mengenang nantinya. Oke, lanjut. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi tercapai pembelajaran PJOK yang berkualitas. Ya, tadi ya. Jadi meningkatkan kolaborasi, jadi bergantian. Kayak tadi pemanasan, tadi kan, itu bergantian. Nanti ayo besok siapa lagi ya, kasih kesempatan yang lain. Dan, oh ya saya coba sih. Nah dari situlah akan dikenang. Tapi kalau dia jadi peserta aja, pasti nggak akan dikenang. Dia, apa ya? Saya lo nggak pernah mimpin. Nah, gitu. Lanjut. Guru mengampu PJOK mampu mengevaluasi, mempelajari PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Yaitu tadi. Berarti berkualitas yang bagus,
yang bermakna berarti bermakna pada murid ke depannya. Lanjut ya kakak-kakak. Peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, ini dikenang sepanjang hayat tadi. Jadi enggak pelajaran prajoga itu cuman gitu-gitu aja, jadi dikenang sampai sepanjang hayatnya nanti. Tuh kakak-kakak. Nah, di sini pengantar modul 2.1 pembelajaran 1 konsep dan keterampilan mengajar prajoga yang aktif melakukan pembelajaran dalam modul ini akan memulai dengan Bapak atau Ibu melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas Bapak Ibu adalah merancang suatu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat Bapak Ibu ya. Jadi sini silakan ditulis, silakan komen ya pelajaran yang dapat. Nah, di sini di kolom komentar aja ya. Halo kakak-kakak. Ya, halo. Kayaknya ngantuk semua ini Dan. Masih jam 8 loh kakak-kakak. Nggak ngantuk Pak, nggak ngantuk, cuman orang muncul wih loh. Loh muncul, yang lain gimana? Kurang ngoke kan dong. Ah, Dari sama tadi nggak aja muncul, itu. Pak, sama aja. Muncul sekarang, tempatku muncul. Nah, itu muncul. Tempat kami enggak, Pak, sama sekali. Saya coba penasaran pakai laptop, coba saya buka, tapi ternyata nggak muncul juga, Pak. Coba kita berhenti set dulu ya. Nggak apa-apa. Jadi kurang ngoke sampean Pak Jenal, kurang ngoke sampean bulan ini. Siap. Nih, kita kembali. Mungkin filenya bisa aja Pak gitu. Biar nanti sembari buka PPT-nya sembari lihat filenya juga gitu. Ini sebenarnya materi ini ada di LMS loh, di modul loh. LMS ya Mas. Benar. Iya betul. Iya benar. Pernah baca. Coba dicek. Ada, Pak, ada. Ada ya? Ada. Coba dicek. Sembari dicek ya. Jadi kalau saya membagikan ini nggak bisa. Ini apa ya, privasi dari kementerian nggak boleh dibagikan. Jadi saya ini aja akun dipinjamin ini. Nanti akan dikembalikan gitu. Nggak bisa dibagikan. Nggak boleh. Mohon maaf ya, nggak bisa dibagikan ya. Tinggal dicek di LMS. Sampai mana tadi ya? Bentar. Pelan-pelan ya kakak. Oh, di sini. Bentar, Kak. Kita share screen lagi. Gimana, udah kelihatan? Sudah kelihatan. Nah, kelihatan. Oke, kita follow-in lagi. Ya. Nah, di sini Bapak, Ibu, kakak-kakak ya, berikut ini aspek teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam tugas praktek ini. Nah, di sini kegiatan pembelajaran prajoga berdurasi 30 detik secara natural. Jadi nanti
Di sini kayaknya membuat video ya, video praktek. Video Mas, Ya, buat video. video praktek ya. Iya. 30 menit secara natural, jadi tidak ada edit-edit. Jadi biasa aja membuat videonya. Nggak apa-apa, silakan direkam, nanti kita cari, kita lihat, dan gimana dikoreksi lagi, gitu ya kakak-kakak. Nah di sini sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik. Jadi semua peserta didik harus tertangkap. Nanti mau praktek boleh, ya pokoknya silahkan. Menurut kakak-kakak itu pembelajaran kakak-kakak setiap hari itu seperti apa? Silahkan 30 detik ya. 30 menit kok detik. 30 menit. Dibatasi pengunggahannya tanggal 18 ya kakak-kakak. Oktober di LMS. Silahkan diunggah. Jangan lupa kakak-kakak dibuat dari sekarang, boleh besok. Jangan ditunda-tunda. Jadi tugas itu jangan sampai tertunda. Maksudnya buatlah, kalau ini kurang menurut kakak-kakak kurang pas ini ya, besok dibikin lagi ya kan, nggak apa-apa, masih waktunya masih lama. Tapi kalau kita menunda, nanti begitu waktunya habis, nah itu nggak bisa. Gimana susah ngunggahnya? Nanti kita bareng-bareng gimana caranya kita VC sama temennya, gimana sih ngunggah. Nah biar tahu nanti cara ngunggah itu seperti ini. Nah, itu ilmu yang baru. Jangan dijadikan beban. Walah aku yang ngunggah nggak iso. Nah jangan, nggak bisa, jangan. Nah belajar. Nah dari sini kita belajar bareng-bareng. Nggak ada namanya saya itu orang pinter, nggak ada. Semua belajar semua ya kakak-kakak. Nanti buat videonya, silahkan dibuat. Nanti cara pengunggahannya kita bareng-bareng. Kita belajar bareng-bareng. Itu oke. Nah, di sini lanjut ya kakak-kakak. Di sini pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta didik program PJOK. Jadi kekhawatiran yang guru PJOK itu yang monoton. Ya, ini mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan dan kontribusi. Ya, kita buka bersama-sama. Ya, yang tadi ya. Nah, di sini kakak-kakak silakan menuliskan, nanti yang bisa pakai Jamboard boleh pakai Jamboard, nanti tak sertakan di chat, kolom chat ya. Nanti yang nggak bisa ya pakai chat di ini, bisa di Jimit kita. Oke, kakak-kakak, saya akan berhenti share screen dulu. Kalau nggak ini di foto boleh atau di screenshot, nanti biar langsung ngetik di Jamboardnya ya. Oke, boleh di foto atau di screenshot. Gimana kakak-kakak? Udah di foto atau di screenshot pertanyaan ini? Sudah Mas, sudah. Udah. Yang lain gimana kakak-kakak? Boleh ditulis, kan nggak bisa screenshot atau ditulis di buku juga boleh. Ditulis dulu boleh. Ditulis, nanti dijawab di kolom chat, nggak apa-apa. Contoh nomor 1 jawabannya ini koma. Kan ini ada 1, 2, 3 ya. Jadi ada nomor 1 jawabannya ini. Pak, kedua koma. Gitu ya. Pak Zainal. Ya, Pak Zainal. Mohon izin, dari tadi orang saya muncul itu kepiye ini? tidak muncul sama sekali, Pak. Kalau nggak muncul gimana ini? Siap, bentar. Kita stop share screen dulu.
Ya apa? Orang Biar muncul ke muncul. rumah ke sampean tok iki. Oke. Aduh, nggak ngomong dari tadi ngomong. Dari Kalau nggak tadi muncul. Pak, Ya saya ampun. di WhatsApp grup saya juga Sampai komen Pak. neng WhatsApp WA, neng group. WA. Ya, Nggak fokus sih tadi. Oke, nih udah muncul belum? belum Pak. Belum. Waduh, jangan-jangan Belum. sinyal kakak ini. Dari tadi Pak, dari Bapak bilang katanya udah muncul, tapi dari tadi saya belum muncul sama sekali. Yang lain muncul. Iya. Pikir saya HP saya ternyata pakai laptop juga sama Pak, belum muncul. Waduh, wae nganggo HP nggak kena aku, Bu. Ada. Yang lain gimana? Ada loh, ada. Berarti bukan salah saya. Saya Iya. angkat tangan. Saya angkat tangan, saya belum Ada, ada mulai Pak. Saya ada, Pak. muncul. Coba ini, coba kakak HP-nya keluar dulu nanti masuk lagi. Bisa. Coba. Pakai HP nggak muncul. Padahal kok bisa ya? Muncul loh. Pak. Pakai wifi loh nih, pakai wifi loh. Data loh, kalau wifi kayaknya emang susah munculnya. Nah itu. Ini pakai HP, paketan juga sama aja. Ya. Gimana ya? Tak foto ya. Nanti tak kirim di grup ya. Ya. Siap. Oke. Mana? Pak Emar muncul nggak Pak Emar? Gimana Pak Emar? Muncul nggak di sana? Muncul loh. Tempat Kak Emar muncul. Kariski. Kak Jenal, Ya. saya izin bentar ya, ada tamu bentar ya, nanti saya masuk lagi ya. Siap. Oke. Assalamualaikum. Salam. Kariski tolong di screenshot itu, dikirim Kak. Nah itu udah Kak Rizky kirim juga. Coba saya ngirim sih. Nah ini udah saya kirim juga. Oh link Jambootnya belum ya? Saya kirim. Oke. Lah. Oke, bentar. Kita kirim. Ya nggak bisa Jamboot di kolom chat aja nggak apa-apa. Oke, silakan kakak-kakak.
Gimana Kak Rizky? Bisa Kak? Ya, kasih buka. Coba dibuka. Belum ada itu. Siapa ini? Pakai di share screen terus dibuatin dari sini gitu loh. Share screen. Coba tak share screen. Ini. Nah, terus sekarang kita di sini. Yang pakai ini. Bukan ini. Nah, silakan ditulis di situ. Nama Rizky, silakan. Kasih tahu loh. Klik ini. Kak Rizky? Cancel dulu. Kak Rizky? Klik ini. Atau yang lain? Yang pakai laptop bisa diklik di sini, nanti kalau udah itu tadi udah nongol kan tinggal diklik, udah nongol seperti ini. Di sini klik harapan di sebelah sana. Halo? Gimana? Yang menggunakan laptop atau biasanya HP juga Nggak bisa. bisa, Pak. Belum bisa, Masih Pak. mencoba ini Kak, signalnya masih susah ini. Tempat kami nggak muncul sama sekali loh Pak. Apa sinyal ya Pak? Apa share screen-nya? Iya. Link itu Mas, link Linknya Jambotnya muncul, kirim Mas. cuman nggak. Link Jambotnya di itu di kolom chat. Oh, di kolom chat ya? Ada. Oh ya. Ada. Kalau Kak Rizky kendala sinyal ya? Nggak bisa dia buka. Bisa Iya, nggak, Rizky? sinyalnya nih Pak, kurang. Tempat saya Jambotnya yang menu sebelah kiri itu nggak ada Pak. Menu sebelah kiri nggak ada. Yang Bapak arahin kursor tadi Pak. Coba sih. Ini cancel ya. Nah, ini kan ada, nih ada gambar. Nah, ini loh. Yang ini. Itu nggak ada Pak tempat saya Pak. Nggak nongol. Nggak nongol. Sama Pak kami Zainal, tempat saya juga nggak ada. materi Bapak aja tempat kami nggak ada Pak. Tapi saya kirim di grup juga loh itu tadi. Iya Apa, kalau pertanyaannya? linknya untuk Link jam. Kok nggak bisa punya mereka ya? kenapa Pak Coba. ya? Udah. Coba lagi. Coba lagi keluar dulu Kak Nasib, masuk lagi. Saya dari tadi keluar juga Pak. keluar masuk, tapi tetap sama aja Pak. Maksudnya Dari kalau link materi Jambotnya bisa? bisa linknya, cuman tetap nggak muncul Pak. Dia bisa diklik, cuman nggak muncul. Nggak muncul. Iya. Coba keluar dulu, masuk lagi ini. Siap-siap Pak. Coba saya keluar dulu ya Pak. Kalau yang lain udah bisa Buat lagi? nulisnya nggak bisa Pak Zainal. Kalau bukanya bisa, kalau nulisnya ini nggak bisa ini. Nulisnya nggak bisa. Kok gitu ya? Tuh, ada kendala kah ini? Kak Rizky? Lah ini? Siapa ini? Ini nyoret-nyoret aja. Saya, Pak. Pakai ini loh. Nggak ada punya sampean. Skip inat itu. Mana tuh? Kontrol apa ini? Shift P. Jadi kontrol shift sama P. Coba. Bisa nggak? Ini kan punya aku kontrol shift P. Tuh bisa. Coba yang lain kontrol, pencet kontrol sama shift sama P. Jadi tiga-tiganya bareng.
Ngeprint, Pak. Ngeprint? Masa sih ngeprint? Punya saya lo enggak nih, lihatin. Ctrl P. Tuh. Ctrl Shift P. Bukan Ngeprint, Ctrl Pak, P. punya saya, Pak. Hah? Punya saya juga ngeprint. Kok gitu ya? Padahal edit udah loh. Ya udahlah, di kolom chat aja lah. Nggak bisa. Coba di kolom chat aja kalau nggak bisa. Kak, si HP-nya minta ganti kayaknya itu, Bu. Sama tempatku nggak muncul Mas anu. Apa Figma-nya? Oh, menu-menunya itu. Kalau di kontrol Shift P gitu gimana? Ngeprint ya? Printer. Ngeprint. Oh, ngeprint ya? Ya ini trouble mungkin nanti diperbaiki lagi. Pasti ada trouble. Apa minta upgrade ya laptopnya ya? Nggak tahu gitu. Cari sih. Upgrade apa gimana? Chat aja nggak apa-apa lah. Oh, ini aku bisa, Pak. Tapi lupa dipencet apa tadi. Kan? Biji topo, Mas? Soalnya coba. Biji topo. Coba tulis dulu. Nih, tak share. Ini sampean. Nah, itu. Arahin ke apa yang diharapkan. Nah, itu. Nah, di situ. Nah, dah. Ya segedenya segede itu. Nah, itu. Mana toh? Ini loh, udah tak share screen. Bikin kotak ini bukan sih? Ya, bikin kotak. Coba aja bikin kotak. Coba aja, nggak apa-apa. Rizky. Si Nasib tadi katanya bisa kan Nasib? Coba Pak Rizky di materi orientasi itu diklik, nanti dia rename, terus di cancel. Di cancel apa oke ya aku tadi? Ya coba punyamu dulu di tulis. Ini suaranya mantul-mantul. Udah nanti ngomongnya klik lagi ya mic-nya ya. Soalnya tadi mantul-mantul. Ada yang pakai 2. Bisa Kak Rizky? Mic-nya Kak Rizky. Nah, itu. Ini tempat saya bisa Pak Jainal. Klik kanan terus lewat tab namanya. Klik kanan di materi orientasi itu, terus pilih reload tab bacaannya. Reloading. Yang mana? Materi ini kan diklik kanan. Yang di atas itu. Materi orientasi kan di atas ada tab baru itu loh, Pak. Klik kanan. Terus pilih reload tab. Nah, ini malah double ini. Enggak apa-apa double. Coba Kak Putra. Saya foto kirim di grup ya. Enggak, maksudnya ditulis dulu. Mana? Enggak tersaring di sini. Ini ada yang garis-garis. Oh iya, mau coba dulu, Pak. Coba dulu. Tadi baru bisa. Ya. Ini Kak Rizky malah tulisannya gede-gede segede bagong. Gak apa-apa nanti. Ini ada yang gabung nggak ini? Ada yang mau masuk lagi nggak? Ini di grup Bu, cek Bu. Ada Pak lewat laptop Pak, coba tapi sinyalnya rusak Pak. Biasanya buat mixing aman ya, jadi materinya boleh dikirim WhatsApp aja ya Pak. Nah, nggak bisa. Suruh lihat di LMS.
Yang lain coba nanti materi lihat di LMS ya. Nggak bisa kalau materi ini diminta diperbolehkan. Saya yang kena nanti. Di LMS ada kok, tenang aja. Semua materi ada di LMS. Cuma di sini kita bahas bareng-bareng aja. Ini ada yang udah yuk apa wih? Gambar kota ini Kak Rizky ini. Kok hilang Kak Rizky? Slide 2, slide 1. Hilangnya saya. Hilangnya saya. Ya, Bos. Balik ke jambotnya gimana? Oh, itu bisa ini sampai ini. Warna kuning ini. Enggak ada namanya. Kita buka. Nah, ini ada yang bisa nih. Masuk Kak? Masuk. Nah, ini Masuk bisa ya? Kak di remote. Oh. Tinggal save, coba save. Kalau udah tinggal save. Ngono aku reso apa blas. Aduh, nggak apa-apa Pak Hamam. Nanti selanjutnya yang bisa kayak gini menularkan Pak Hamam nanti biar tahu. Jadi mengajarkan anak-anak itu nanti kalau kita daring, contoh kayak gini, itu menuliskan kata-katanya seperti ini bisa memakai sticky note. Jadi biar seru gitu, Pak Hamam. Emang kita agak ribet sih, tapi kan ada warna-warna itu yang mereka sukai anak-anak. Nanti kita belajar bareng-bareng lah. Makanya dari sini nanti ada yang bisa menularkan gitu. Kak Putra udah? Coba di save Pak. Ini yang tadi yang nomor 1 itu Pak. Ini ngerjain nomor 2 sekarang. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian? Saya kalau mengulangi yang lain ya warnanya putih ini ya. Untuk bergabung. Tuh. Udah bisa muncul Mas. Isinya mana yang ya? Udah Wes. muncul. Udah muncul. Munculnya seperti apa? Ya itu yang seperti yang di layar itu. Tapi putih semua sekarang ya? Ada tulisan kuning. Tulisan kuning. Bisa tapi sampai nulis. Coba tulis aja dulu. Tulis. Coba sampai nulis. Oh, tulis. Ketik aja. Pena ya? Nulis ya? Nah, gambarnya jangan pena, yang ini Kak. Yang mana? Yang ini. Nih, gambar kertas ini. Kalau udah muncul kertas. gambar kertas. Ya. Kertas. Udah muncul? Muncul seperti ini. Udah muncul. Ya. Nah, tinggal pilih warnanya seperti apa. Oke. Ya. Coba Kakak warna biru. Biru ya. Oke. Oh, biru. Biar pembeda. Enggak usah. Enggak buat link, nang WA apa? Buka WA Kak Ferry. Gimana Kak? Udah bisa? Ya. Salah. Aduh, batal.
Kesimpan, sorry, belum selesai. Tulis aja, Mas. Ganti ya? Cek dulu itu, nanti dulu urus itu. Salah. Urus dulu yang Mana di sini PKB tadi itunya. ya di link Google-nya itu, Pak. Mana soalnya tadi? Nggak bisa di enter ternyata. Enter maka jawabannya lain. Izin bertanya Pak Zainal. Kok saya juga bisa ngedit ini ya? Login dulu emailmu yang SPP5. Belum dari sini nih, ganti. Switch account. Ini dulu buka-buka. Halo Kak Putra. Halo. Ini pada Iya, Kak. Gimana? Iya, Kak. Bisa? Tadi bisanya gimana ini? Bisa, itu Kak. Punya saya itu bisanya kan ada tab terbaru di atas itu, Kak. Nah, Tab terbaru setelah kita pencet link yang Kak Jainal kasih, kan keluar tab baru di atas itu pojok atas. Terus saya klik kanan. Setelah saya klik kanan, terus pilih reload tab. Oh, yang nanti bisa berbagi Baru ya? dia muncul, baru dia muncul itu, iya Kak. Yang penting ada salah satu yang bisa nanti. Bahasa Indonesianya muat ulang, Mas.
Bahasa Indonesianya muat ulang. Oh, muat ulang ya? Klik terus muat ulang nih tulisan bahasa Indonesia. Tuh Kak Rizky, muat ulang tadi. Yang naik. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng nanti waktu kita udah selesai, kita kembali ya. Kita udah stop share screen dulu ini. Kita lanjut ke Oke, kita lanjut ya ke materi. Kita stop share screen. Sekarang share screen lagi ke materi ya. Windows. Materinya yang mana tadi? Yang ini ya. PowerPoint. Yes, oke. Gimana? Udah terlihat kakak-kakak? Udah, nanti kita sambil sambil jalan ya. Sambil jalan. Kita lanjut. Nanti keburu malam. Keburu ngantuk, Mas. Keburu ngantuk nanti ya. Gimana kakak? Udah kelihatan ini? Ya, Wah, udah. Sekarang kita kembali di sini dulu. Nanti masalah Figma nanti kita bahas bareng-bareng. Sekarang kita kesepakatan belajar, ya, membuat kesepakatan belajar. Jadi dalam belajar itu kita buat kesepakatan. Yang pertama, seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat ya. Peserta jadi memiliki kesepakatan berpendapat. Silahkan nanti kita berpendapat apa, kita ungkapkan di sini. Yang kedua, berpikir terbuka, saling menghormati. Jadi kita terbuka, saling menghormati. Nah, saya seperti kakak-kakak yang lain, saya memanggilnya kakak. Kalau manggil bapak itu nanti yang muda tersinggung. Iya kan? Makanya manggilnya kakak. Kita enaknya manggilnya kakak. Jadi nggak usah bapak, ibu. Jadi kalau kakak itu lebih terkesan akrab gitu ya. Santai gitu. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Jadi nanti yang lain kita saling menghormati, mendengarkan ya pendapat dari teman kita dengarkan. Nanti jika ada pertanyaan ya kita tanya setelah teman kita selesai berbicara. Oke. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Jadi kita harus ikut penuh. Jangan kita punya unek-unek tapi kita diem aja. Ini ya kan. Kita nggak lepas. Jadi kita bahas bareng-bareng semua nanti. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup. Jadi kita on cam. Jadi kecuali kendala sinyal. Jika nanti akan berbicara, contoh nggak bisa sinyalnya putus-putus suaranya, ya kita matikan dulu kamera baru ngomong gitu. Gitu ya kakak-kakak. Sekarang kita lanjut ke modul kita. Jadi modul 1.1. Nah, di sini modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK ya. Jadi merefleksi perubahan paradigma guru PJOK, merefleksi apa yang kita refleksi nanti. Oke, lanjut. Yang lain gimana, kelihatan nggak? Nanti saya ngomong nggak kelihatan lagi. Gimana yang lain? Kelihatan? Masih modul 1, Mas. Modul 1.1. Kelihatan, Pak. Modul 1.1. Ya. Guna aku belas ora keteroh. Sekarang modul buka 1.1. di LMS, Pak. Saya juga buka di LMS, Pak. Oh iya, siap. Ini
kita tak ganti stop sharing dulu. Coba kita stop, kita share screen lagi. Ini, kita share. Gimana? Sudah masuk belum? Sudah, Mas, sudah. Udah ya? Ya. Nah, kalau udah, sekarang coba lagi. Tep. Nah, ini ya. Tadi. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta diri dapat melakukan refleksi. Peserta ya, peserta berarti kakak-kakak nanti dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dan dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Jadi nanti kakak-kakak bisa merefleksi diri, itu bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Dan di sini gimana kita udah bisakah berpusat pada murid pembelajaran kita? Nah, itu kita membuat refleksi. Agenda, jadi mengenal refleksi. Mengapa? Nah, di sini ini mengenal refleksi. Mengapa dan apa? Analisis cerita. Berarti membuat refleksi ya. Apa sih? Mengapa refleksi? Dan apa? Terus tuliskan analisis cerita. Gitu. Bentar-bentar kakak. Mute. Nah, biar nggak terdengar. Maaf ya, saya mute. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Jadi jangan malu bertanya ya kakak-kakak. Mengenal refleksi. Mengapa dan apa? Mengapa penting bagi... Aduh, capek ini duduknya. Mengapa penting bagi kita melakukan refleksi? Jadi pentingnya apa? Ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin menjawab, kakak-kakak? Halo? Lanjut dulu, Pak. Lanjut. Oh, lanjut. Oke. Jadi di sini mengapa penting? Ya penting. Jadi di sini tahu kelemahan kita dalam mengajar itu seperti apa. Jadi refleksi itu biar tahu kelemahan dan kelebihan. Ya, kelemahan kita seperti apa dan kedepannya kita harus gimana. Itu refleksi mengapa pentingnya. Nah, yang kedua, apa itu refleksi? Yaitu tadi mengoreksi dari kegiatan kita. Terus apa yang bisa kita refleksi sebagai guru PJOK? Yaitu kegiatan kita mengajar. Kegiatan kita mengajar itu seperti apa? Gitu. Makanya kita harus bisa merefleksi. Itu ya, Kak. Nah, sekarang tindakan seorang guru. Tindakan rutin ya, ini mengabsen,
menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi atau komando dan lain-lain. Jadi di sini tindakan untuk perbaikan ya, perbaikan atau refleksi. Jadi mengabsen dengan cara yang berbeda. Jadi mengabsen itu enggak seperti biasa, kita rubah absen kita. Contoh yang biasanya si A hadir, nah kita rubah menjadi yang berbeda. Yang biasanya kita absennya, yang nggak hadir siapa hari ini? Adakah yang sakit? Nah kita rubah. Jadi berarti kalau si apa nggak hadir, berarti kan cukup satu, jadi nggak memakan waktu itu. Yang kedua, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Jadi kita menyampaikan materi itu menggunakan alat bantu. Contoh, kayak kita menggunakan proyektor. Jadi menyampaikannya nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu saya itu ya cukup diceritakan aja, nggak tahu bentuknya seperti apa kan gitu. Kita bisa menggunakan proyektor. Contoh, bisa menggunakan alat yang dimodifikasi. Contoh kayak bola. Contoh nggak punya alat, bolanya seperti apa? Nah, bolanya seperti ini seolah-olah kan gitu. Terus yang selanjutnya, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Jadi kalau kita membuat pemanasan itu enggak berbaris seperti baris kelas, bisa berbaris membuat lingkaran. Membuat lingkaran. Nah, yang memandu di tengah-tengah seperti itu. Jadi enggak membosankan. Seperti seperti itu aja. Terus memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Kalau saya kan logatnya Jawa ya, jadi kadang-kadang kebawa logat Jawa. Terus enggak dari saya semua. Contoh pemanasan itu enggak penuh dari saya, jadi dari anak dulu, nanti direfleksi. Ini kekurangannya. Jadi tangan itu butuh, seumpama tangannya kok nggak ada gerakannya. Nanti ke depannya tangan itu harus ada gerakannya. Nanti contoh kayak materi kita menolak peluru. Berarti tangan itu kan berfungsi untuk melemparkan. Jadi kita harus tangan itu gerakan pemanasan terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Dan lain-lain. Pokoknya kakak-kakak di sini pokoknya hebat semualah, udah. Sebenarnya di sini udah semua udah praktek. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu itu bentuk perbaikan dari dulu. Enggak, sekarang udah perbaikan gitu ya Kak. Lanjut, 7 kriteria praktik mengajar refleksi, mengerjakan refleksi ya. 1, memiliki fokus pada tujuan. Jadi tahu tujuan kita mengajar nanti materinya seperti apa. Jadi tahu, jadi biar refleksi kita juga jelas. Terus ini keluar ya share screen saya, Kak Rizky? Keluar Kak, keluar, aman. Aman. Menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali. Jadi mengecek kembali praktek mengajar yang dilakukan. Jadi memonitoring, jadi saling monitor. Ya Bu. Ya. Nomor 3, menggunakan bukti dan data. Jadi kita bisa membandingkan. Nanti kalau ada bukti, contoh video, itu kelemahan kita di mana, kan tahu. Tapi kalau menurut kita sendiri, kalau kita sendiri ya kita ini udah baik gitu loh. Ini udah baik saya. Tapi pada saat dilihatkan videonya belum tentu kan gitu. Oh, ternyata ini kekurangan saya. Nah, padahal kadang-kadang Bapak Ibu melihatnya membuat video itu ribet. Ya kan? Ada yang bilang ribet, padahal ya enggak aja.
tinggal taruh aja itu di situ apa HP, ada apa tripod, ya kan, berdiri aja, udah nggak perlu mondar-mandir. Nanti tinggal ngecek kelemahan saya di mana ya. Nah, di situ biar apa cara mengajar kita berubah menjadi lebih baik. Nah, itulah manfaatnya reflektif. Yang 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka. Jadi terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Jadi jangan dipaksakan ya kakak-kakak kepada muridnya yang contoh nggak bisa servis. Kamu harus bisa, Nan. Jangan. Sebisanya dulu. Nanti kayak contoh ya welas asih itu kita kasihan, jangan terlalu ditekan. Gitu ya. Bertanggung jawab berarti kita dalam waktu itu kita harus tunggu anak. Jadi bertanggung jawab pada jam kita. Kalau terbuka berarti kita terbuka seluas-luasnya masukan dari anak, dari guru yang lain. Kita terima, setelah itu kita evaluasi. Mana ini baik enggak gitu. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogik dari penilaian ilmiah yang berkembang. Jadi di sini penilaiannya yang ilmiah, alami dari anak. Jangan mentang-mentang anaknya dekat sama kita kasih nilai besar, jangan. Jadi, contoh anak ini kurang aktif, kita harus kasih nilai berapa ya? Dalam materi ini, contoh kasih nilai, 76 contoh, gitu. Kedepannya berkembang enggak? Kalau berkembang ya kita kasih nilai tinggi. Ya kayak gitu, jangan mentang-mentang dekat, baik, terus kita ngasih nilai besar ya. Kakak-kakak. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melakukan kolaborasi dan dialog. Jadi sambil berbicara kita sama teman, ya biasanya kalau saya ngobrolnya sama Pak Heri. Kak Heri itu teman saya satu sekolah, jadi kita sering ngobrol. Apa materi apa hari ini? Anak saya kan satu kelas 29. Nah, tempatnya kayak Heri itu sekitar 28. Jadi kita gabung. Materinya kita samakan. Ya, kita samakan. Jadi kita kerjasama. Nanti kalau bolanya 2, apa ya bisa kondusif bermainnya? Alhamdulillah bisa. Kita bikin, kita bagi kelompok. Nanti dipetakan seperti contoh basket. Itu di pos ini ada 4 orang. Nanti di pos ini 4 orang. Jadi menggiring ke pos ini dilemparkan ke temannya depannya. Contoh chest pass gitu. Kita saling ngobrol. Jadi enak kalau saling ngobrol sesama teman, kekurangan dan kelebihan kita. Oke, nomor 7, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif. Ya tadi ya, kreatif, kita harus kreatif dan memodifikasi pembelajaran kita. Jadi tidak membosankan kepada anak, harus kreatif. Oke, lanjut. Analisis cerita. Nah, sekarang kakak-kakak silahkan dibaca atau difoto ini di materi ada ini di modul, silahkan dilihat, dibaca-baca dulu, difoto boleh ya. Nanti perintahnya seperti apa biar kita sambil cepat. Memori internal Anda hampir penuh. Segera coba ini TeraBox. Penyimpanan cloud TeraBox Sriwidopo. Pak Hamam memorinya penuh, ganti HP Pak Hamam. Oh, Kak Fatma loh. Oke, kalau udah di screenshot atau di di modul juga ada. Sudah, Mas. Sudah, kita lanjut ya. Udah. Nah, pertanyaannya
bagaimana praktik mengajar yang dilakukan Paraga. Nah, silakan dijawab. Itu di LMS ya ada ya itu pertanyaan itu ya? Coba jawab yang lain gimana? Sudah. Adakah? Hah? Ada ya di LMS? Coba sambil sembari dicek di LMS. Kayaknya ada loh itu. Saya pernah mengerjakan juga ini. Coba sambil dicek. Ngopo? Dia pulang ke SMP 2. Aduh. Sambil minum-minum boleh loh, kakak-kakak. Dengan tegang. Sambil minum-minum. Nah, nanti bisa difoto juga. Ini di LMS ini bisa ada apa? Ini masih direkam ya? Masih direkam. Masih, Kak. Waktunya belum selesai, Kak. Bentar lagi. Udah. Kita next ya. Ya, Kak Rizky. Ini Iya. jawabannya sepertinya di LMS Oke, nanti. Lanjut. Mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal. Nah, di sini kakak-kakak jadi mengisi refleksi kompetensi awal di LMS ya. Terus hari ini selesai, tapi waktunya masih 15 menit lagi, jadi kita sambil sembari ngobrol. Nah, sekarang yang ingin ditanya-tanya apa itu? Mari, kakak. Tugasnya tadi jangan lupa ya kakak-kakak ya. Mana? Masih ada? Oh, masih ada 2 slide. Penutupan nanti. Gimana kakak-kakak? Ada yang dibahas tentang Paraga tadi? Ya mohon izin tadi Kak ya, tadi kan nggak bisa masuk. Jadi mohon diulang nanti ya Kak kalau gimana Kak itu masalah tugasnya. Ada penugasan nggak malam ini? Tugasnya besok kayaknya. Itu di LMS. Nanti Oh itu langsung di LMS gitu ya? Hubungan dengan LMS iya, langsung makanya dipantau ya Kak, di LMS itu modul-modulnya. Jadi biar nggak telat. Contoh nih kalau malam nganggur gitu kan, kita buka lah LMS. Nanti dibahas bareng-bareng gimana caranya. Iya. Nanti kita bahas bareng-bareng nanti. Iya, siap. Izin bertanya lagi, selain di LMS itu ada tidak tugas-tugas yang langsung berkenaan dengan di kelas gitu Kak? Nggak ada. Tugasnya ya di LMS itu aja. Kalau tugas dari saya nggak ada. Dapat mengosongkan memori internal. Siap, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Jangan lupa Mas, Rizky, saya masukkan ke habitat saya Mas, Banjaragung. Oke, siap. Ya, Salah sasaran. sebenarnya nggak apa-apa. Iya sih. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi nanti dicariin. Iya. Sampai sama Cariin sama anunya. Hasilnya. Hasilnya, bener Mas. Benar. Nanti saya kembalikan. Oh iya. Ada lagi yang lain? Kak Putra atau ada yang lain? Kak Ibnu, ada bertanya? Gak apa-apa, sembari kita nunggu.
Nah ini tugas dia nanti jaga. Bisa sekarang dikerjakan malah lebih ringan di apa buat PDF gitu. Di grup. Maaf Kak, ini saya ada yang saya ingin tanyakan untuk tugas. Nah itu kan yang berarti kita mengupload modul ajar dan video pembelajarannya ya Kak ya? Bener. Untuk apa namanya? Untuk modul ajar kan saya kan tingkat SD tuh Pak. Jadi milih kelas terserah kita apa ditentukan dari fasilitator Pak? Enggak, terserah sampean mau apa temanya apa silakan. Enggak ditentukan. Pokoknya nanti ada yang sama ya nggak apa-apa. Terus ini kan ini pertanyaan yang di apa di LMS ya. Jadi sekarang dikerjakan bisa. Jadi nanti besok tinggal ngupload aja gitu. Kan bisa di Word. Oke. Ada lagi? Yang lain? Ya, ada lagi nggak yang lain? Cukup Mas ya. Cukup. Walaupun nggak mudeng cukup Kak Zainal untuk sementara ini. Nggak mudengnya di mana nanti biar kita selesai enak gitu. Oh, masalah ini ya? Pertanyaan ini ya? Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Jadi dari kita bahas di bawah saja mungkin Pak Zainal. Oke. Nah, di sini Pak Raga adalah guru PJK. Saya sudah mengajar selama 8 tahun. Caranya menembak bola ke ring basket. Bisa semua. Pokoknya ini jawabnya sesuai dengan kita ya, nggak usah terlalu, oh nanti benar apa enggak ya. Nggak usah, nanti pokoknya refleksi. Ini Pak Jari baru gabung ini Pak Jari. Selamat malam Pak Jari. Kebingungan dari tadi nyari sinyal. Pak Jari nggak ketemu sinyal. Masuk Pak Jari. Ora sida nonton poli.
Halo, gimana kakak-kakak? Lanjut ya, sambil dibuka LMS ya. LMS-nya. Yang lain kayaknya ketiduran ataukah gimana ini? Apa kebingungan? Nyimak, Pak. Mohon maaf Kak, itu pertanyaannya ada di LMS ya, jadi kita bisa langsung ngisi di LMS ya? Bisa langsung Oh isi di iya, LMS bisa. masalahnya dari tadi saya ini bingung, buka laptop juga nggak ada. Apa materi yang ditampilkan itu nggak ada di layarnya, itu nggak ada. Ya makanya dari tadi saya bingungnya di situ aja sih. Tapi yang lain tadi bisa kok. Mungkin karena Iya. kendala sinyal mungkin. Sampai Kemungkinan posisinya ya di mana? di Rawajitu Selatan. Rawajitu Selatannya? Di SD 2 ya salah? Medasari. Iya, SD 2. Medasari. Ya, SMA negeri. Dekat SMA negeri ya. Iya, siap. Ya kemungkinan sinyal, Kak. Iya, benar itu, Kak. Oh, baik, langsung kita isi di dalam LMS itu nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, biar besok lebih ringan. Surveinya. Oh gitu, Iya. siap-siap. Biar Pertanyaannya tuh lebih. hampir sama tadi. Iya emang sama. Oh Ngopi sama. kayaknya. Oh ngopi. Ngopi Iya itu. iya iya. Ngopi dari sana. Oh gitu. Di pendahuluan di survei modul 1.1 itu kan ada pertanyaan juga yang sama. Urgent sebagai guru PJOK itu apa? Ya sama, yang kita bahas ini ya hampir ke sana semua. Sambil diisi-isi nggak apa-apa. Jadi apa ya, besok itu ringan tanggung jawab kita. Dan Kak Nadir kayaknya itu apa? Kasihkan tadi. Jambot tadi ya? Enggak, Kak. Ini lagi nyimak. Sambil diisi, Kak. Putra. Yang Siap, itunya siap. apa? LMS-nya. Biar besok Siap, Kak. ringan. Oke, Kak. Itu teman-teman ngerjainnya refleksi. Refleksi. Oh iya. Oh iya, nggak apa-apa. Kak Heri, nggak apa-apa. Yang penting ini tugas di LMS-nya dikerjakan. Ini sama ini. Silakan pantau-pantau aja. Ini ada Kak Heri. Ngechat. Habis evaluasi. Nah, kan setiap kegiatan pasti ada evaluasinya. Ya kayak gitu memang.
Oke kakak-kakak ya, sambil dilanjut. Di sini mengisi refleksi tadi udah. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu, kakak-kakak ya, peserta dapat melakukan refleksi yang tadi ya, refleksi di LMS, dan ternyata udah selesai pembelajaran hari ini. Jadi mohon maaf ya ganggu, tapi demi apa? Demi kebaikan kita juga di sini. Sambil belajar bareng kita nanti untuk hari ini pembelajaran kita selesai ya kakak-kakak. Setelah ini kita mari berdoa dulu untuk mengakhiri hari ini. Silahkan dipimpin oleh Kak Putra. Coba Kak Putra, kita pimpin hari ini Kak Putra. Baik, kakak-kakak semuanya, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada malam hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Jainal. Oke, sama-sama Kak Putra, yang lain juga terima kasih. Ya mohon maaf mengganggu kegiatan malam hari ini. Mari kita on cam dulu. Oh, tamatin dulu ya recordnya. Bentar. Matiin ini Bu ya? Bu, ini. Stop. Udah?